Bung Erwin, yang cukup mengejutkan bagi kami adalah pernyataan dari Coach Sintayong. Bagi pendukung Indonesia, jika hasilnya malam hari ini buruk, ya harus kita terima. Apakah kesannya sangat berat sekali secara materi pemain, formasi, taktikal, kita berhadapan dengan Vietnam? Kita harus tarik ke belakang proses pemilihan pemain, ya, proses persiapan. Pemilihan pemain ini kan sudah disepakati sama Coach Sintayong dan disetujui sama PSSI. Yang dikirim adalah pemain-pemain U23. Harapannya kan bisa mematangkan tim sebelum SEA Games 2025 tahun depan Desember serta kualifikasi Piala Asia U23. Nah, ini yang harus diingat. Sudah mengirimkan U23, persiapannya juga nggak terlalu panjang. Nggak ada uji coba internasional, ya. Karena memang sekali lagi tim yang diturunkan U23 menghadapi lawan-lawan yang, ya, kita ambil contoh Vietnam tadi usianya di 27-28 dan mereka sudah masuk tim senior, pengalamannya sangat banyak gitu. Jadi memang harus realistis. Setelah melihat 2 pertandingan awal, oh ternyata begini ya. Dengan tujuan bahwa U23 yang dimainkan, tujuannya ke SEA Games, ya ekspektasi itu akhirnya jadi harus turun. Masalahnya Indonesia kan belum pernah juara Piala AFF. Hanya 6 kali menjadi runner up. Kalau misalnya sudah pernah juara berkali-kali seperti Thailand, terus yang dikirim tim lapis kedua, mungkin nggak akan seheboh sekarang gitu. Kok yang dikirim U23 gitu, kok lawan Vietnam kayaknya ekspektasinya kok hanya begitu aja. Dari Coach Sintayong kan sudah sempat bilang bahwa kalau hasilnya nggak terlalu bagus ya tolong dimaklumi atau sudah harus siap-siap gitu. Tapi sekali lagi bahwa setiap bertanding ya memang harus maksimal gitu ya. Terlepas dari apakah nanti hasilnya seperti apa. Dan yang harus diingat adalah apapun hasil lawan Vietnam nanti, kan pertandingan terakhir masih ada lawan Filipina. Jadi belum berakhir gitu, masih ada peluang apapun yang terjadi nanti lawan Vietnam ya, entah itu menang, syukur kalau menang, kalau akhirnya seri ataupun kalah, kita masih punya lawan Filipina di kandang sendiri. Bahkan pelatih dari Vietnam ini juga sempat say-war duluan kepada pelatih Indonesia bahwa mereka optimistis akan menang melawan timnas Indonesia. Bagaimana Bang Edi? Ya, di atas di atas kertas, mainnya di atas lapangan ya. Tapi di atas kertas setelah menang 4-1 lawan Laos dan mereka memiliki istirahat yang sangat panjang Vietnam dibandingkan dengan Indonesia. Mereka terakhir main hari Senin. Indonesia main juga hari Senin lawan Myanmar. Tapi di tengah-tengah itu Indonesia pulang lagi ke Solo, main lawan Laos, seri 3-3 dan berangkat lagi ke Vietnam. Sementara Vietnam habis lawan Laos, mereka pulang dan punya masa istirahat yang sangat panjang. Itu merupakan sebuah keuntungan yang sangat besar kan menurut saya. Jadi Sai War kalau dari pelatih Vietnam Kim Sang Sik, ini koleganya STY juga sebetulnya itu ya. Dan Vietnam itu memang rajanya Sai War kalau di level AFF, bukan cuma pelatihnya ya. Park Hang Seo juga waktu itu kan sering sekali melakukan Sai War, pemainnya juga. Jadi salah satu hal yang harus diwaspadai adalah kepintaran pemain-pemain Vietnam memancing emosi, memainkan tempo, ini yang harus diwaspadai sama pemain-pemain muda Indonesia. Bung Markus, Sai War sudah dimainkan jelang laga malam hari ini. Anda melihat mental dari pemain kita seperti apa? Karena akan bermain juga di kandangnya Vietnam, di Stadion Vetri. Ya, masalah mental saya pikir yang dibawa Coach STY ke Vietnam nih rata-rata pemain yang sudah juga pernah ikut bersama Coach STY dan saya yakin mental anak-anak pasti bagus ya. Cuma benar kata yang Bung Erwin tadi bilang, recovery sekarang. Recovery itu sangat penting. Makanya kalau misalkan Coach STY melakukan taktik melalui permainan kebuka, saya yakin nanti babak kedua nanti menit-menit 20 menit terakhir, saya takutnya para pemain timnas kita langsung kayak kehilangan ini ya, fisik gitu. Nah, tapi kalau misalkan Coach STY yang melakukan strategi dia menunggu, melakukan counter attack, mungkin ini bisa mengurangi recovery kita yang sangat kelelahan banget ini. Bung Markus, tadi juga sempat disebutkan bahwa Vietnam ini memang rajanya untuk mencari-cari, ini rasanya untuk memancing emosi. Apakah menurut Anda di pertandingan nanti juga akan penuh drama, Bung Markus? Ya, pasti ya, Pak. Pasti lawan Vietnam juga pasti akan sama-sama seperti hal yang pertandingan selanjutnya, penuh drama, penuh emosi, itu pasti ya pertandingan ini. Apalagi Vietnam sebagai tuan rumah, mereka tidak akan mau kalah sama Indonesia. Gitu. Baik, Bung Erwin, kira-kira untuk posisi Marcelino sendiri siapa yang akan menggantikannya? Hoki Caraka kabarnya duet dengan Struijk, tapi posisi Marcelino nama siapa yang tepat? Ada Ronaldo Kuateh mungkin juga bisa di situ, atau Victor Detan juga bisa main di situ. Pemain-pemain yang memang punya kapasitas untuk
melakukan apa yang dilakukan oleh Marcelino ya. Naluri menyerangnya ada gitu ya. Pemain-pemain yang juga terutama Ronaldo Kuate mungkin perlu dikasih kesempatan karena di 2 pertandingan awal kan nggak menjadi starter. Hoki Caraka juga mungkin kita bisa tunggu golnya seperti apa. Rafael juga ini yang memang menjadi PR karena Marcelino meskipun umurnya 20 tahun tapi dia sudah sering bermain bersama tim senior gitu. Dan beberapa kali terakhir waktu lawan Arab mencetak 2 gol di kualifikasi Piala Dunia. Dan kalau saya remind lagi, Vietnam ini pasti akan sangat bernafsu untuk mengalahkan Indonesia. Karena di pertandingan terakhir menghadapi Indonesia di Hanoi, mereka kalahnya 3-0 waktu di kualifikasi Piala Dunia. Dan mereka tersisih nggak bisa lolos ke babak ketiga. Di Jakarta kalah 1-0, di Hanoi kalah 3-0. Jadi artinya bisa dibayangkan betapa nafsunya Vietnam gitu ya menghadapi anak-anak muda Indonesia ini. Saya membayangkan seperti itu sih. Maksudnya bisa jadi dari awal langsung bermain menekan? Iya, karena kalau Vietnam menang, mereka akan semakin dekat untuk lolos ke babak semifinal. Ya. Setelah ini mereka menghadapi Myanmar ya, dan Filipina. Jadi kalau menang lawan Indonesia dan Vietnam pasti akan melihat Indonesia ini sebagai lawan yang paling berat ya, terlepas dari yang turun ini tim U23. Sebaliknya Indonesia, Coach Sintayong juga sudah melihat Vietnam ini lawan yang paling berat di grup gitu. Dan kita harus bermain di Vietnam dengan kondisi fisik yang sudah istilahnya sudah terkuras gitu dibandingkan dengan Vietnam gitu. Bung Markus, ini bisa dikatakan bahwa Vietnam sudah bernafsu untuk mengambil kemenangan dari Indonesia. Melihat hal ini, menurut Bung Markus sendiri, apakah strategi yang akan dilakukan, apakah Indonesia akan tetap bertahan ataukah memanfaatkan bola-bola mati lagi? Bagaimana Bung Markus? Ya, kalau spesialis yang kita lihat pada beberapa pertandingan ini ya, pasti ya ada juga bola-bola mati, bola-bola free kick yang harus dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Apalagi ada lempar ke dalam sama pertemaran, apalagi kalau nanti dimainkan ada 2 lemparan ke dalam pemain kita yang sangat bagus. Dan juga dimanfaatkan connect kick, dan saya yakin kalau memang nanti ujung-ujungnya pemain kita mentok tidak bisa melakukan penyerangan, mungkin strategi STY bisa melalui bola-bola mati itu yang dimanfaatkan anak-anak pemain timnas. Untuk menutup rapat barisan belakang kita seperti apa Bung Markus menurut Anda? Karena tadi kami sudah menjabarkan ada bahkan 4 penyerang. Mereka yang betul-betul senior, berpengalaman akan melakukan penyerangan sejak babak pertama. Ya, untuk lini pertahanan itu saya bilang tadi, jangan sampai lini pertahanan kita kalau misalkan main terbuka, jangan sampai transisi dari menyerang bertanya itu jangan sampai telat. Jadi para gelandang-gelandang kita harus juga ikut membantu lini pertahanan kita. Karena kalau misalkan seandainya telat transisi dari menyerang bertanya itu, ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain penyerang-penyerang Vietnam yang mempunyai kualitas yang bagus dan mempunyai kecepatan. Jadi saya berharap lini pertahanan kita yang 3 orang ditambah lagi dari para pemain gelandang-gelandang ini, ya saya berharap dengan komunikasi yang bagus, saya yakin lini pertahanan kita insya Allah tidak kebobolan. Tapi kalau tidak komunikasi terus tidak membantu lini pertahanan, nah itu saya khawatirkan lini pertahanan kita dibuat kocak aja sama penyerang-penyerang Vietnam ini. Bung Erwin, pelatih Sintayong pernah mengusulkan bahwa format Piala AFF ini sedianya dirubah karena untuk babak penyisihan ini seharusnya di 1 negara saja. Ini mungkin untuk meminimalisir adanya kelelahan dari para pemain. Seperti apa Bung Erwin? Setuju sama Coach STY. Bukan cuma format home and away di babak penyisihan, tapi juga jadwalnya. Karena jadwalnya ini kan di tengah-tengah kompetisi. Dan ini selalu menjadi masalah. Pemain-pemain Malaysia, 7-8 pemain itu ditarik pulang klubnya masing-masing. Karena mereka sedang berada dalam kompetisi. Mereka kalah lawan Thailand semalam 0-1. Jadi artinya selain jadwal, format ini juga yang menjadi PR ya. Karena dalam seminggu itu harus main 3 kali, ini nggak masuk akal sebetulnya. Pemain-pemain ini main tanpa mondar-mandir aja, udah capek. Apalagi mondar-mandir dari Myanmar ke Solo, balik lagi ke Vietnam, ntar pulang lagi ke Solo. Vietnam juga sebenarnya merasakan hal itu, tapi mereka merasakannya di belakang. Jadi setelah menghadapi Laos, mereka menghadapi Indonesia, di belakangnya ini padat jadwalnya. Sementara Indonesia setelah lawan Vietnam baru main hari Sabtu lagi. Jadi jadwalnya ini memang sangat-sangat melelahkan dan nggak imbang sebetulnya. Sekali lagi, selain jadwal yang mondar-mandir home and away itu, di tengah-tengah kompetisi bulan Desember sampai nyebrang tahun, kalau ke semifinal ini nyebrang tahun ke Januari, finalnya juga Januari, ini yang sangat-sangat melelahkan. Markus juga merasakan hal itu ketika main di Piala AFF kan.
di 2010, tapi bedanya waktu itu home turnamen. Masuk ke semifinal baru home and away dan jaraknya nggak terlalu rapat. Jadi home turnamen itu memang merugikan bagi negara-negara yang datang ke negara tuan rumah. Tapi dengan format seperti sekarang, harapannya AFF ini bisa memeratakan. Jadi kebagian nih jadi tuan rumah yang lain-lainnya. Penontonnya juga banyak. Ujung-ujungnya apa? Uang. Jadi format seperti ini pasti cari uang, cari penonton, cari popularitas, tapi melelahkan bagi pemain. Dan ini menjadi problem di mana-mana. Di Eropa kan juga gitu. Liga Champions pertandingannya makin banyak. Pemain juga yang jadi korban. Jadi susah untuk dealing dengan klub karena klub juga di kompetisi lokal, baik di Malaysia, Thailand, sebetulnya Vietnam, itu di masa-masa krusial Desember ini ada yang berjuang untuk menjadi pemuncak klasemen, ada yang menghindari posisi rawan degradasi. Jadi pemain juga dibutuhkan untuk main di klub gitu. Dengan banyak faktor tersebut, Bung Erwin, kita realistis saja kalau nanti malam lawan Vietnam, dari kacamata Bung Erwin, yang masuk akal skornya berapa, Bung Erwin? Masuk akal itu seri ya. Kalau saya selalu tercipta gol atau tetap kita berharap, saya sih berharapnya bisa mencetak gol ya. Tapi seri aja sebetulnya sudah sangat maksimal. Mengingat ini anak-anak U23, lawannya pemain yang pengalaman, jadwalnya juga sangat ketat gitu ya. Dengan berkaca 2 pertandingan awal, seri sepertinya sudah maksimal dan kita maksimalkan lagi lawan Filipina. Ya, kalau Bung Markus prediksinya seperti apa? Sama kayak seperti Bung Erwin. Kita cukup draw aja, kita pasti akan lolos. Karena terakhir kita akan melawan Filipina yang di luar ini kita pasti bisa mengalahkan Filipina. Pasti Indonesia sama Vietnam nih bisa sama-sama lolos nih. Kalau misalkan pertandingan malam ini kita draw, ya mudah-mudahan nanti lawan Filipina kita bisa menang dan kita bisa lolos nih. Baik, terima kasih. Ini tidak muluk-muluk kedua narasumber, semuanya realistis. Tapi kami sangat berharap malam hari ini skuad Garuda bisa mencuri poin ya. Bung Erwin, Bung Markus, thank you Bang sudah gabung di Kabar Petang. Terima kasih Bung Markus, Bung Erwin, waktunya. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda banjir rob atau banjir pasang air laut semakin parah terjadi di kawasan pesisir Jakarta Utara, tepatnya di Muara Angke dan Muara Baru. Selengkapnya akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Petang.